Sorry. Terima kasih Bapak, kami mau belajar dapur-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar frasa Torah hari ini adalah frasa yang ke-10 ya. Bagian ke-10. Frasa Torah itu sangat banyak ya. Dalam setiap pekan itu tidak banyak. Tapi kita tidak akan bisa belajar seluruhnya kan, karena yang kita akan pelajari hari ini adalah mikats, mem, kop, dan syari. Nah, dengan hanya belajar kata ini saja, jadi kita sudah bisa mengarah. Ini mau kemana pembicaraan, bahasan dalam pokok-pokok itu ya. Oke, mem. Tadi ada, Pak Sison itu adakah? Ini Pak Sison ada ikut ya? Oh, enggak ada. Oke. Mem. Mem. Kop. Syari. Mem itu kan apa nih? Kuat. Air yang melekat kuat itu kayak lem gitu ya. Jadi dia melekat kuat. Kemudian kop itu adalah terang. Atau cahaya terang. Kemudian syari itu apa? Lari kejarnya. Jadi yang kita perlu kejar di sini adalah apa? Terang. Nah, kalau berbicara tentang terang, berbicara apa? Torah. Torah kan jadi or, itu kan Torah itu kan or, Torah itu Torah, jadi terang. Jadi yang kita kejar terang itu ya, yang terang yang mati itu adalah Torah sendiri. Nah, jadi perasaan juga pasti membahas tentang Torah. Nah, itu dia. Jadi dengan melihat ini, kita melihat, oh ini intinya ke sana ya. Jadi di sini kita harus kuat melekat itu untuk menjadi terang kita harus kejar itu adalah Torah. Nah, jadi kalau orang tidak mengejar Torah, bagaimana mungkin mau ada terang dalam dirinya? Yang ada pasti adalah kegelapan. Terang ada di dirinya hanya apa? Ya, itu hanya ide-ide pendetanya, tafsiran-tafsiran pendetanya. Kita tahu kan orang sekolah teologi itu kan banyak belajar tentang tafsiran nur, tafsiran ini begini, tafsiran ini begini, tafsiran ini begini, tafsiran saya seperti ini. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah tafsiran saya masih keluar ya. Sehingga waktu kita salah satu Torah mengajarkan supaya kita anak mengajarkan memanggil dan bersuruh nama Yahweh kan. Sekarang kita mau angkat itu tidaklah menurut pendapat ini ya itu sekolah itu nama sama saja gitu kan. Nah, buat orang yang begitu bilang nama sama saja, kasih tahu sama dia kalau begitu nanti kalau pulang kamu panggil setan. Karena kan nama sama saja toh yang penting hati. Sudah kasih tahu begitu, kan tidak boleh loh. Setan aja tidak boleh disebut sembarangan apalagi nama Tuhan. Nah, jadi kalau bilang boleh, dia bilang panggil apa saja itu disembahan itu boleh, ya sudah. Beritahu dia, nanti pulang ya, kau mulai berdoa, doa makan, doa tidur, doa apa saja, kau sebut setan. Kau panggil setan. Pasti tidak mau kan? Nah, itu dia. Kadang-kadang orang tidak konsisten. Jadi untuk menutup pikiran mereka yang buntu itu dengan begitu lebih bagus toh. Kita langsung apa ya? Kalau main catur apa itu namanya? Step. Kacet. Sudah, kau panggil nanti pulang langsung skap. Nanti pulang karena kau bilang panggil nama apa saja boleh, ya sudah. Nanti kau berdoa panggil nama setan yang penting di hatimu Tuhan. Wah, tidak bisa. Apa sih dia bilang begitu? Atau dia diam saja kan? Itu berarti nama itu penting ya. Nah, ini kita akan belajar dari Kejadian 41 sampai 44. Matara dari kitab Nabi-Nabinya, Sakaria 2 sampai Sakaria 4. Kemudian dari Besorah itu Lukas 22 ayat 13 sampai ayat yang ke-29. Nah, kalau kita lihat pengertian kata mikat sini akhir ya. Berarti akhir. Nah, akhir apa? Itu mengatakan akhir 2 tahun penuh bahwa Firaun bermimpi. Nah, jadi bagaimana mimpi Firaun itu lalu kita tahu siapa yang menafsirkannya di sana adalah Yusuf. Hanya Yusuf yang bisa berikan hikmat untuk mengartikan itu. Lalu dia diberilah kepercayaan
untuk memimpin, mengelola gitu ya. Nah, bacaan kita ini cukup banyak. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun ya. Kemudian Kejadian 4137 Yusuf bangkit untuk berpuasa ya, karena dia menafsir itu ya. Dan hikmat dari Bapak Yahweh. Kemudian waktu itu kan yang dipanggil ahli-ahli nujum semua yang ada di Mesir toh. Tidak ada satupun mereka yang mampu untuk menerjemahkannya. Nah, tapi datanglah Yusuf lalu dia diangkat jadi penguasa. Jadi tidak ada penguasa lain hanya di atas dia hanya Firaun ya. Kemudian bagaimana saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir ya. Nanti silakan baca itu bagaimana Yusuf mengerjain dulu saudara-saudaranya kan. Dia dikerjain dulu tujuannya supaya dia menyadari bahwa itu apa yang dilakukan itu salah ya, tidak baik. Dan bagaimana Bapak Yahweh sudah memuliakan. Dan bagaimana waktu dia bertemu lagi, waktu dia bilang, akulah Yusuf. Ya, waduh, luar biasa. Pertemuan itu, dia bilang, kamu sudah mereka-rekakan yang jahat. Tapi sebenarnya Yahweh membuat itu menjadi kebaikanku. Ya. Kemudian bagaimana tentang Benyamin ini dia karena dia yang paling dekat ya. Kemudian Sakaria itu di dalam panggilan dari pengasingan, dari penglihatan tentang Yehosua dan setan. Penglihatan di situ. Nah, penglihatan kelima kaki gunung dan pohon itu ada artinya semua ya. Dan kita akan belajar ini yang ya Lukas 24 ayat 13 sampai 29. Ini tadi kan kita belajar terang itu kan berarti mengarah kepada Torah. Nah, bagaimana Yesua mengajarkan Torah bagi kita? Dan Yesua itu mempraktikkan Torah. Mari kita lihat ayatnya. Ini cukup panjang ayatnya. Lukas 24 ayat 13 sampai 45. Tapi nanti teman-teman silakan nanti membacanya seluruhnya tapi kita akan ambil ayat yang 32 saja. Silakan Pak Andre membaca ini nanti teman-teman ada punya ILT 3 kah yang ada di room? Ada punya ILT 3? Punya Pak. Oke, nanti silakan nanti membaca ILT 3, Pak Andre akan membaca yang dari sini ya. Silakan Pak Andre membaca yang mana dia? Oh, sorry. Yang pilih. Oke, silakan Pak Andre membaca ini. Nanti teman-teman baca yang dari ILT 3. Silakan Pak Andre. Kata mereka kepada seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Oke, dalam ILT 3, apakah sama ini? Nanti Pak Alison siapkan bahasa Malaysianya Pak Alison ya. Lukas 24 ayat 32. Silakan teman yang di ruang Zoom baca ILT 3-nya. Dan mereka berkata seorang terhadap yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar di dalam kita ketika dia berbicara kepada kita dalam perjalanan dan ketika dia mengungkapkan kitab suci kepada kita? Oke, jadi ada dua di situ ya. Hati kita berkobar-kobar, lalu dia menerangkan kitab suci. Ini yang kita akan lihat. Terjemahan Malaysianya gimana Pak Alison ayat ini? Bentar ya. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-32. Lukas 24 ayat yang ke-32. Yes. Lukas 24 ayat yang 32. Mereka bercakap sesama sendiri, tidakkah hati kita berasa seperti meluap ketika dia berkata-kata tentang kita, kepada kita di tengah jalan dan menerangkan isi Alkitab kepada kita? Oke. Kalau di bahasa Malaysia adalah isi Alkitab. Nah, itu ya sedikit mendekati ya dari apa yang sesungguhnya dimaksud. Nah, teman-teman, kalau dalam tubuh kita yang suka berkobar-kobar itu apa? Jantung. 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 Nah, kalau kita lihat dalam naskah Yunaninya ya kan, kai, coba teman-teman sudah bisa baca bahasa Yunaninya kai, pon, pros, aleleus, auxi, kardia. Nah, disebut di situ kardia. Nah, kemudian yang disebut dengan kitab suci disebutnya di situ grapas. Ya.
grapas. Ini yang saya garis merah ya. Kardia dan grapas. Nah, grapas ini diterjemahkan sebagai kitab suci, tapi dalam terjemahan Malaysia isi kitab suci. Ya, kalau lebih mendekat itu bahasa Malaysia tadi, isi kitab suci. Ya, kalau dia bicara logos, ya baru itu kitab suci saja. Tapi ini grapas, itu bukan kitab suci secara umum ya. Mari kita lihat ini. Karena ini adalah naskah Yunani, ya, Kardia, di situ grapas, ya, Kardia dan grapas. Nah, dalam Strong, Kardia itu adalah nomornya G2, G2588. Nah, Kardia itu G2588. Nah, silakan Pak Alison baca ini. Yang di garis merah itu kan sangat jelas ya. Kardia, the heart. Heart itu jantung. Yes. That organ in the animal body which is the center of circulation of the blood. Ya. Hence was regarded as the seat of physical of life. Pusat pengedaran darah Yes. yang dianggap sebagai kehidupan fisikal kita. Kehidupan fisik kita, pusat kehidupan kita. Ya. Ya. Yang B-nya, Pak? Yang 1B denotes the center of all physical and spiritual life. Menunjukkan kepada pusat kehidupan fisik dan spiritual. Yes. Jadi di situ jelas ya, kalau disebutnya heart, itu center of the circulation of blood. Ya, kalau teman-teman yang membaca saja itu sudah paham ya. Tapi kalau orang-orang yang berlatar medis langsung paham itu bahwa pusat dari sirkulasi darah itu adanya di jantung. Jadi jantung itulah yang memberi respon, dia akan berkobar-kobar kalau dia mendengar penguraian firman. Oke. Ini jadi yang berkobar itu adalah jantung ya, bukan hati. Nah, bandingkan dengan Ayub. Ayub 5:4 ayat 15. Silakan Pak Andre baca. Satu roh melewati aku, segala bulu remaku. Ya, kalau ada roh-roh yang lain, dia lewat di depan kita, maka yang berdiri adalah apa? Bulu roma. Dulu kita didoakan di tempat-tempat lama, ditumpangkan tangan, wih, merinding. Tapi yang masuk itu roh apa? Roh lain. Lalu kita, apa diurapi, merinding. Padahal itu adalah alat deteksi yang Bapak Yahweh, bahwa itu ada roh di situ. Jadi kalau kita masuk ke ruang-ruang yang gelap, lalu bulu roma kita berdiri, ada roh di situ, jangan lari. Usir dia. Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Langsung, dalam nama dunia Yesus, roh apapun yang ada yang kuperintahkan keluar dari tempat ini. Dalam nama dunia Yesus. Lari enggak? Lari. Karena dia mendengar nama Yahweh itu dia gemetar. Setan itu gemetar kalau nama Yahweh. Ya. Dan dia lari pasti kalau kita usir. Nah, jadi itu alat deteksi yang dipasang. Jadi itu bukan dari Bapak Yahweh. Dari kalau dari Bapak itu adalah jantung, ya. Nah, saat Tuhan berbicara, jantung kita akan berkobar-kobar. Nah, tapi yang diterangkan di sini apa? Tadi grafe ya, grafe. Nah, grafe itu 1, 2, 2, 3. Jadi grafe ya. Grafe silakan Pak Alison baca ini. Grafe ini berbicara apa? Nah, ini dia penjelasannya ya. Silakan. Pak Alison. Grafe. Ya, bisa di atas mulai diuraikan, tapi dia lebih penekanannya pada yang bagian ketiga ini ya. Oke, silakan. Bagian ketiga A, portion or section of the Holy Scripture. Porsi atau sebagian daripada Alkitab. Ya, jadi kalau portion of section of the Holy Scripture itu berbicara tentang apa? Perasa Torah. Berarti Yesua waktu mengajar kepada 2 orang itu dia mengajar apa?
Prasa-prasa Torah. Prasa apa yang diajarkan? Nah, kita lihat waktu Yesus bangkit itu berada dalam hari raya apa? Roti tidak beragi. Berarti yang dia uraikan di situ apa? Prasa roti tidak beragi. Dia mengatakan bahwa akulah roti yang turun dari Samaim. Aku akan bangkit kembali. Itu kan prasa-prasanya ada di situ. Itulah yang diterangkan. Jadi bukan prasa-prasa. Jadi Yesua itu juga mengajarkan prasa-prasa Torah. Buktinya ayat ini. Nah, kenapa? Karena Yesus adalah seorang rabi. Makanya dia mengajarkan itu. Jadi Yesus mempraktekkan tuh prasa-prasa Torah ya. Dan kita kan harus mengikuti teladan Yesua. Lalu kalau hari Sabat tidak membacakan prasa Torah, lalu mengikuti teladan siapa? Sedangkan Yesua sendiri mengajarkan prasa-prasa Torah gitu. Tentu yang diajarkan prasa Torah itu adalah prasa Pesak di situ, prasa tentang hari roti tidak beragi, tentang prasa tentang kebangkitan, itu kan berada pada hari roti tidak beragi semua kejadian-kejadian itu. Nah, tentu dia akan menguraikan itu. Nah, jadi kalau ayat ini seharusnya gini, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah jantung kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan prasa kitab suci kepada kita. Sehingga kalau dia jelas begini, kita akan cari tahu prasa apa yang dibaca Yesua di situ. Nah, tentu kita belajar prasa yang dia roti tidak beragi ya berhubungan semualah dengan Adonai Yesua Masiah. Prasa-prasa tentang Pesak, prasa tentang kebangkitan, prasa tentang matsah. Di situ apa artinya matsah itu, dan itu di situ berhubungan dengan kebangkitan juga. Itu pasti itu yang diterangkan buat mereka. Nggak mungkin dia berbicara di situ tentang sunat, dia berbicara tentang makan minum, tidak. Karena dia kan perasanya berbeda. Yang dibaca adalah perasa tentang Seder Pesak, ya. Berbicara tentang dia adalah roti dari Samaim. Dan dia mati lalu dia bangkit. Tentu itu yang diterangkan. Artinya, ayat ini menjadi bukti bahwa Yesua benar adalah seorang rabi. Dalam mengajarkan, menerangkan kitab suci tetap memakai SOP yang sudah ada. Yaitu yang dipergunakan dalam kalangan para rabi itu sesuai dengan prasa-prasa dalam Torah. Jadi harus kita belajar prasa-prasa itu. Dan ini Yesus juga memberikan teladan bagi kita. Nah, prasa-prasa Torah. Prasa-prasa Torah adalah sama dengan jumlah gematria dari kata Torah. Yaitu 613. Terdiri dari apa? 248 prasa positif. Sama dengan jumlah ruas tulang pada manusia, itu berarti harus bergerak aktif. Kemudian prasa negatif 365 itu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Nah, jadi kalau dia berprasa positif itu selalu biasanya katanya di akhir kata ditambah dengan lah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibu. Itu berarti positif. Positif itu artinya apa? Ada sesuatu yang harus dilakukan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena hari Sabat apa? Di situ kita memberi pujian, penyembahan kita memberikan persembahan. Hormatilah ayah ibumu. Ada sesuatu yang kita berikan kepadanya. Ada ucapan kita, ada penghormatan kita, ada teguran sapa kita, dan ada sesuatu yang kita berikan melalui apa yang kita hasilkan. Itu memberikan sesuatu dari penghasilan kita. Nah, jadi kalau negatif itu diam saja. Jangan mencuri, jangan melakukan pencurian. Jangan berzinah, jangan membunuh. Jangan lakukan, itu negatif. Kita diam saja. Tapi Yesua untuk perasa negatif, dia lebih mendalam lagi. Kamu jangan diam saja. Tapi kalau pikiranmu masih jalan-jalan, ya sama saja. Makanya perasa Torah yang diajarkan Yesus itu lebih ringan. Kalau kamu memikir-mikir, mau mencuri ya. Kan kalau Alkitab perasa negatif ini kan jangan mencuri ya kan. Itu kan stop di situ. Tidak melakukan. Tapi kalau kita berpikir-pikir, oh ini rumahnya Pak Andre ini, dia selalu keluar kalau jam 10 ya. Jam 11 malam dia pulang. Berarti jam-jam itu, mana yang muncul. Itu sudah masuk ya. Lihat perempuan cantik.
Lalu pikirannya bahasa Jawa apa? Pandai ngeres. Terus Lihat perempuan cantik, lalu pikirannya ngeres. Nah itu dia. Lihat istri orang, lalu pikirannya ngeres. Itu dosa itu menurut Yeshua. Kamu sudah bersinah dalam pikiranmu. Jadi dia ringan itu. Dan tidak ada orang lihat. Dan tidak ada hukum yang bisa menghukum kita. Kalau kita berpikiran kotor, nggak ada. Mana ada hukum dunia menangkap? Mana ada polisi nangkap kita kalau pikiran kita kotor? Nggak ada. Tapi Roh Kudus tegur itu ya. Allah itu. Nah, muncullah pengajaran dulu kan, karena cintanya tidak kesampaian, lalu mengatakan nanti dia pasangan apa? Pasangan apa? Pengantin surgawi nanti saya dengan kamu di sana. sama kayak sebelah itu. Itu kan ada ajaran begitu teman-teman tuh. Ya, jadi wah, kamu nanti itu pengantin saya di akhir apa? Di pengantin apa istilahnya tadi pengantin surgawi katanya pasangan surgawinya. Aneh itu orang-orang pikiran yang ngeres gitu. Itu kan diajarkan loh. Dan jemaatnya percaya saja. Masih lihat. Teman-teman silakan buka itu di YouTube. Pengantin roh itu. Ada di situ. Diajar itu. Enak aja. Istri orang mau jadi di bumi. Istri orang bisa jadi istri. Aduh Tuhan. Jemaatnya diam saja yang begitu ya. Nah. Jadi ada perasa positif, ada perasa negatif. Jadi itu teman-teman. Nah, perasa positif ini banyak ya. Contohnya saya kasih lihat saja perasa positif. Ya, itu ada 248 mispat. Ini harus dikerjakan. Contohnya hubungan dengan Tuhan, kan? Apa yang dilakukan? Percaya kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mencintai dan sebagainya ya. Kemudian berikut tentang Torah. Itu ada di perasa itu loh. Di perasa aktif Torah itu. Membaca sema pada setiap pagi dan sore. Sebenarnya 3 kali ya, pagi, sore, dan malam ya. Membaca sema. Itu yang diwujudkan dalam bentuk tefillah sakarit, minka, dan ma'arif. Jadi kalau teman-teman tidak sempat melakukan yang lebih lengkap untuk melakukan tefillah, ya pada saat siang, terutama di kantor kan susah kan. Apalagi kantor yang orang pakai sepatu ya. Kecuali dia pimpinan ya bisa buka sepatu, cuci tangan dan kaki. Tapi kalau dia hanya karyawan biasa, pada saat dia mau makan dia curi waktu sedikit, cuci tangan saja, duduk di meja makan, ucapkan sema. Itu mau berdoa, ucapkan makan, atau sudah makan, duduk sebentar, ucapkan sema itu ya. Kemudian berdoa, tefillah ini berdoakan tempat kita bekerja, doakan para pemimpin, doakan para karyawan. Itu kan tidak butuh waktu sampai mungkin 5 sampai 10 menit saja ya. Bahkan 5 menit saja mungkin paling lama. Karena kondisi situasional. Tapi yang intinya adalah mengucapkan sema. Mempelajari dan mengajar Torah itu tentu di waktu-waktu yang lain ya, dan sebagainya. Kemudian berikut mengenai bait suci dan imam. Apa yang harus dikerjakan? Ada di sana. Kemudian pengorbanan, apa-apa saja yang harus dilakukan, ada di sana diajarkan. Banyak ini ayat-ayatnya tentang pengorbanan, tentang sumpah. Nah, itu nggak boleh. Nasir nggak boleh sembarangan. Yang saya bagi kemarin nasir itu tentang seorang perempuan ada di mana? Nehemia pasal 11 itu. Saya baru ingat, saya baru buka-buka ya. Itu ada nasir waktu itu Yefta. Yefta diambil sebagai panglima. Yang kalau aku menghasilkan bangsa itu, maka apapun yang keluar dari akan kupersembahkan. Ternyata yang keluar adalah anaknya. Tapi anaknya tetap dipersembahkan ya. Karena dia sudah bernasab. Nehemia pasal 11. Jadi hati-hati mengucapkan nasyar ya. Itu dimulai ayat yang keberapa tuh Pak? Nasyar Yefta. Bukan Nehemia. Tidak salah Nehemia itu. Pasal 10 kan? Waktu Yefta bernasyar tentang anak gadisnya itu. Bukan pasal 10, itu bisa lihat ya. Ini berapa itu teman-teman waktu dia bernasyar itu? Apa yang keluar pertama dari depan rumahku dia akan persembahkan. Sebentar saya cari ya. Lupa pasalnya.
Oh sorry, bukan Nehemia. Hakim-hakim, maaf ya. Bukan Nehemia teman-teman. Hakim-hakim pasal 11. Mulai ayat yang ke itu Nasar Yeftah. Itu ayat 20, 29 itu Nasar Yeftah. Ya, jadi dia waktu itu mulai coba lihat kita baca. Kita baca saja dengan cepat, silakan Pandre. Mulai ayat 29. Lalu roh Yahweh menghinggapi Yeftah, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat 20. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Yahweh, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku itu menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, ia akan menjadi kepunyaan Yahweh, dan aku akan persembahkannya kepada sebagai korban bakaran. Nah, terus 12. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Yes. Ia menyebutkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Milit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu dikumpulkan di depan orang Ya, Israel. bayangkan 20 kota dia kalahkan ya. Luar biasa kemenangan yang diberikan. Tapi dia bernasar tadi. Nah, 14. 34, sorry, 34. Ketika Yeftah pulang ke Misbah, ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki. Bayangkan itu, dia bernasar siapa yang keluar. Tapi ternyata yang keluar anaknya menari-nari menjambut. Terus, ayat 35. Demikian, demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, membuat hatiku hancur dulu, dan engkau lah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Yahweh, dan tidak dapat aku mundur. Ya, tapi anaknya luar biasa memberi support tetap kepada ayahnya. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Yahweh, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu kepada Yahweh karena ya kau ucapkan itu. Maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Yahweh telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah kekuasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya, maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead. Ya, jadi ayat 39 jelas ya. Setelah lewat kedua bulan, kembali ya kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang dinasarkan. Jadi benar-benar dia persembahkan anaknya. Iya. Ya tidak diceritakan, nanti kita cari di tanah, di tafsiran ini. Dia diapain anaknya, apakah dibunuh atau dipotong dan sebagainya. Tapi kalau jadi korban bakaran, ya mungkin. Jadi hati-hati dengan nasyar ya. Jadi kalau nasar itu yang kita tidak tahu, nggak usah diucapkan ya. Ucapkanlah nasar yang bisa yang mudah. Contohnya nasar siapa itu? Kalau aku kembali ke rumahku, akan kembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan. Itu kan lebih mudah dijangkau ya, bisa dilakukan. Tapi yang begini kan dia pikirnya kan yang keluar kan mungkin binatang kesayangan gitu. Yang keluar. Ternyata yang keluar adalah anaknya, main rebana. Malah anak satu-satu lagi. Ya, bagaimana pada saat kita belum bernasar, belum pernah tapi masih itu pernah bernasar gimana? Dicabut. Ya. Kalau istri, suami yang cabut. Kalau suami, gembalanya.
di atas otoritas kan ajaran ada kan bagaimana membatalkan imamnya ya, harus dibatalkan itu. Kalau Anda itu masih tetap setan menuntut. Walaupun kita sudah mulai Iya. bahwa Iya, karena itu nasyar. Batalkan aja kan, tetap bisa dibatalkan. Selama itu kan kata-kata itu kan ada di udara kan masih tercatat. berarti kalau Senin berdasar berarti ada bahaya. Ya. Enggak, sekarang di mana otoritas dia ada, jadi harus dibatalkan. Karena apa yang diucapkan itu masih lain-lain juga ada, ini ditulis. Tapi setan selalu mengganggu kita dengan itu. Jadi bisa. Dok, tanya boleh? Ya. Yang ini dok, yang P92, P93 ini kan enggak kita lakukan ya dok ya? Nasir yang membiarkan rambutnya tumbuh. Beberapa bagian di situ tentu di sini kalau mencukur ini mencukur kepala, tapi lebih kalau kita lebih dalam melihat ini yang dilarang cukur cuma alis itu kan ya. Oh, sering mencukur alis. Ya. Tadi yang sebelumnya yang pakai tefilim di atas, di kepala, di tangan itu kan juga kita enggak melakukan dok. Ya, tidak semua ya. Enggak apa-apa itu dok. Mana? Yang mana? Yang kayak yang tadi itu yang pakai tefilim di kepala. Ya, tidak itu semua, tidak harus. Berarti tidak semua Torah harus kita lakukan dong. Ada bebagian yang tidak bisa kita lakukan, tidak usah kita. Masih kita membunuh itu kan tidak bisa, memerangi bangsa-bangsa asing itu kan tidak boleh. Dan Yesus melarang kita membunuh, harusnya dia bertobat. Oke. Ini nanti tentu akan dipelajari. Kalau mau belajar silakan belajar kembali ke bahasa aslinya ya. Supaya nanti ini kan hanya saya mengambil lalu saya menerjemahkan dengan pakai terjemahan Google. Jadi beberapa harus diperbaiki tentu ya. Cuma saya melihatkan ayat-ayatnya itu tentang nasyar itu ya, poin-poinnya ya. Kemurnian ritual ya. Ini tentang ritual ya, tentang wanita hamil, wanita apa nih? Wanita yang haid seperti apa diperlakukan ya. Kemudian donasi ke bait suci ini ada ya. Kemudian tahun Sabat ada, tentang hewan untuk dikonsumsi. Ya, ini kan larangan tentang makanan-makanan tameh kan ada ya. Kemudian tentang hari raya ini ada. Kemudian bagaimana kebiasaan dalam masyarakat. Ini tentang pengujian terhadap berhala. Ini ada semua tentang perang. Nah, ini dia. Ada juga. Kemudian hal sosial. Nah, ini dia. Dengan keluarga. Peradilan. Budak. Budak kan sudah tidak ada sekarang. Oke. Tentang kerugian-kerugian. Bagaimana mengembalikan kalau terjadi ya. Itu semua. Itu yang bermakna positif. Kemudian bermakna negatif. Bermakna negatif ini tadi jangan-jangan ya. Berhala, jangan membuat praktek yang terkait dan sebagainya dengan itu, idola-idola banyak tentang apa idol. Apa ini? Berhala banyak sekali. Ini di sini ayatnya ya, tidak memotong daging di atas orang mati, tidak mencukur janggut, tidak mencukur pelipis dan sebagainya. Oke, larangan ini. Terus menodaan. Terus bagaimana tentang kuil. Kemudian pengorbanan. Ya. Imam. Hukum diet. Ya. Seorang imam tidak boleh menikahi pelacur. Seorang imam tidak boleh menikah wanita yang disemari. Orang yang tidak boleh menikah dengan janda. Kohen gadol tidak boleh menikah dengan seorang janda. Ini kohen gadol ya. Berarti kalau kohen tidak boleh pakai baju sewaan, jas sewaan nggak boleh. Nggak boleh lah. Itu kan, masa pakai jas sewaan kan? Itu berarti kan dia mau tampil kan? Harusnya tampil adanya. Kalau belum mampu ya sudah apa adanya saja. Maksudnya itu Pak Andi. Jadi tampil apa adanya. Oke, ini banyak sekali ya larangan tentang diet, hukum diet ya. Nah, ini.
tidak memakan anggota tubuh yang diambil dari hewan hidup-hidup. Maksudnya hewan yang hidup, misalnya kita potong ekornya dimakan. Kita makan wow. Dimatikan Yang dulu. hidup ditaruh dulu. Iya. Ini tentang Nasir juga ada sini, tentang pertanian ada ya. Tentang hal pinjam minjam dan bisnis dan sebagainya ada di sini. Oke. Iya, makan. Jadi banyak sekali ya. Nanti silakan, nanti akan saya posting, teman-teman belajar lagi. Tapi ini kan hanya karena terjemahan ya. Jadi teman-teman mesti lihat ayatnya kembali dengan baik ya. Karena tentu ada yang tidak pas. Cuma saya melihatkan ini ayat-ayatnya ya. Tentang keadilan. Oh, ini ada hubungan yang kita belajar tadi malam, incest. No? Nah, ini kan bilang tidak ada hubungannya dengan ibunya. Maksudnya tidak boleh berhubungan dengan ibu kandung. Tidak boleh dengan istri ayahnya. Tidak boleh dengan saudara perempuan, saudara kandung. Tidak boleh dengan saudara tirinya. Tidak boleh dengan anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti ponakan ya? Iya. Tidak boleh. Bahkan banyak sekali itu. Kalau di sebelah ada namanya ini, misalkan istrinya meninggal, dia punya adik, terus suaminya masih ada, dia mau untuk keranjang ke adiknya. Kalau perkawinan, ada ya perkawinan itu buat kita kalau dia mati itu kan hanya melanjutkan keturunan. Tapi kalau sudah anaknya nggak wajib lagi. Dan kalau adik istrinya sudah meninggal, tapi adik istrinya diambil Itu lagi. perkawinan ipar namanya. Ya. Tapi jangan anaknya. Tapi lu adik istrinya dong. Kalau adik Mbak, istrinya nggak apa-apa, jangan anaknya, ponakannya. Anaknya, ya. Ponakannya nggak bisa. bukan pada saat anaknya mati, Naomi bilang kalau ada anak laki-laki kita ceritakannya sama itu bagaimana? Malah di Alkitab itu Mana? kan abangnya meninggal. Iya. Kalau ada anaknya lagi ada, itu masih bisa ada toleransi karena orang mengatakan Lanjut. yang Wajib. Tapi kalau dia Ya. perempuan, misalnya nih, kita punya istri, kita meninggal ada adiknya, itu bisa kita ambil. Boleh. Ya, boleh. Anaknya nggak bisa. Oh, anaknya jadi adik istri. Ya, nggak boleh. Itu ponakan kita. Kok berani mamaknya? Untuk dapetin anaknya. Oh, jangan. Itu beberapa bagian ya. Jadi 630 dari Torah ya. Tau, wow, res, hi. Itu jumlahnya 611. Ditambah 2 hukum utama, 613. Oke, jadi itu perasa-perasa Torah ya. Jadi kita kalau baca perasa Torah ada yang kontekstual ya saat itu. Tidak bisa terapkan sekarang. Misalnya membunuh bangsa-bangsa, itu kan tidak boleh. Perintahnya saat itu perintah saat itu. Sekarang kan yang dituntut adalah supaya bertobat. Nah, jadi kita lihat bahwa peringatan kitab suci yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 11. Nah, ini dia. Silakan dibaca ini, nanti lihat ILT-nya ini teman-teman. Silakan Pandai baca ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, silakan ILT-nya ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 1. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar, Yesua menjadikan murid-murid dan membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Ikut 1 Yohanes, Bu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Mungkin Yohanes 4 itu. Yes. 1 Yohanes 4 ayat 1. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Yes. Jadi ini disuruh uji setiap ajaran-ajaran itu ya. Harus diuji. Jadi jangan diterima bulat-bulat. Nah, mengujinya apa? Memakai dafar, tentu dafar yang asli. Jadi jangan pakai terjemahan. Mengujinya itu memakai dafar. Yang diucapkan dicocok dengan ayat itu ya. Jadi kita harus menguji. Nah, bagaimana mengujinya? Tentu perlu pengetahuan, perlu hikmat,
perlu belajar juga tentunya. Kalau tidak belajar ya bagaimana bisa? Kalau mau menguji sesuatu tidak belajar, dia harus punya pengetahuan yang baik tentang dapar Yahweh. Jadi mengujinya itu ayat-ayat asli itu kita uji. Nah, seperti kemarin malam kan kita uji yang Yes ke-20 ayat 30 itu dihubungkan dengan pendoa syafaat. Padahal kan tidak ada hubungannya ayat itu. Yang disuruh adalah orang-orang untuk membangun, menegakkan Torah. Bukan disuruh berdoa di situ, tapi disuruh mengajarkan perasa-perasa imam-imam harus bangkit. Nah, jadi harus diuji. Uji itu perlu pengetahuan tentu ya, perlu pengetahuan. Tentu perlu peralatan-peralatan yang baik, ada kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Ibrani, kamus Yunani, terus pengertiannya seperti apa, itulah jenis kata itu apa. Jadi kita harus punya pengetahuan itu. Sama yang makanan itu kan, segala sesuatu halal, segala sesuatu yang boleh masuk ke mulut tuh. Itu kan segala sesuatunya di situ ada singular, bukan plural. Nah itu hanya bisa dipahami kalau kita mengerti tentang kata bahasa Yunani di situ, menggunakan kata-kata yang digunakan. Dan sekarang kan sangat dimudahkan kita dengan ada software itu ya, ada software itu membantu kita di sana. Ya, memang teman-teman kalau mau belajar lebih dalam jangan pakai software yang gratis, pakailah yang berbayar, sumbanglah supaya itu software itu bisa maju ya, bisa dipakai, bisa maksimal menggunakannya ya. Jadi durasi lah sedikit di situ. Dia minta banyak juga kok. Misalnya My Sword Bible kalau dalam versi apa ini? Versi iOS dan Android. Tapi kalau laptop, Sword, di situ kan ada telah kata, nanti jenis kita ini jenis apa. Ya, maskulin atau plural dan sebagainya. Contohnya misalnya kalau teman-teman mengatakan lalu waktu Yesus membaptis orang ya kan dikatakan lalu datanglah Yesus memanggil mereka baptislah. Di situ mereka di situ kalau saudara teman-teman teliti dalam naskah Yunani itu maskulin. Yang dipanggil ada siapa? Laki-laki. Dan laki-laki yang diperintahkan untuk membaptis. Jadi jelas ayatnya itu ya. Coba lihat ayatnya, Andres. Itu maskulin itu. Mereka di situ maskulin. Matius 28. Yang perintah untuk memanggil mereka. Kan dimulai dari situ ayat itu ya. Ayat 20 kalau tidak salah itu. Dan ajarlah mereka melakukan Bukan itu Pak. Nah. Bukan. Mulai ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata. Mereka itu di siapa di situ? Coba lihat dalam Strong ya Pak. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat yang ke-20. 28 tadi berapa? 18. Ya. Coba kita lihat dalam Strong itu ya. Kalau teman-teman sudah punya software mudah, tapi kalau enggak ya susah. Itu di situ maskulin tipe kata itu kan, mereka di situ. Di sini Yesus berkata kepada mereka, autois ya, dikatakan di situ dikatakan autois mereka ya. Coba kalau klik di situ. Di situ adalah maskulin person plural ya. Jadi tipe maskulin. Jadi mereka itu maskulin yang dipanggil gitu. Bukan feminin. Kalau dia pakai antropos, baru dia seluruh bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi dia menggunakan mereka di situ adalah autois. Jadi dia memanggil mereka yang maskulin, laki-laki. Nah, baru lanjut perintahnya ke bawah. Jadi memang naskah Yunani memerintahkan yang membaptis adalah laki-laki. Ini ayat ini mengatakan ya. Oke. Jadi kalau kita tulis kata itu jelas di situ ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, kemudian ayat berikutnya. Sedikit nggak Pak Dokter? Karena itu perintah di dalam semua bangsa muridku. Ya, jadi perintah berikutnya, jadi yang dipanggil tadi laki-laki, lalu suruh perintah, lalu suruh mengajar lagi ke berikutnya kan? Nah, karena itu tidak bertentangan dengan Torah gitu ya. Karena memang imam yang menjadi imam itu laki-laki. Oke. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dalam Yunani itu anoma itu di situ nama itu onoma ya. Jadi nama asli. Nama asli Bapak siapa? Yahweh. Nama si putra Yosua. Baru Wahakodes. Jadi itu nama asli suruhnya ya. Bukan nama tiruan. Oke, kita pindah sekarang ke bagian berikutnya. Tadi Yohanes 4 ayat 1, kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 12. Nah, ini dia. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang Ya, baik. jadi pegang ya, jadi sesuatu harus diuji dulu. Naskahnya ngomong apa ini? Oh, terjemahannya bilang begini, tapi kita lihat naskah aslinya. Oh, ini yang dimaksud siapa di sini? Nah, itu. Jadi kita harus seperti itu ya. Sama yang kita baca kemarin kan, yang Yeskiel 20 ayat 30, di situ di seorang. Padahal di situ jelas yang dipanggil adalah seorang laki-laki. Dan laki-laki yang gagah perkasa. Jadi kalau di situ laki-laki yang lemah gemula ya jangan. Jangan, karena di situ laki-laki perkasa. Jadi kita bisa mengujinya sekarang ya. Nah, di sini katakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau ILT apa samanya dengan terjemahan Malaysia, Pak? Coba ILT Mana, Pak? yang ini 1 Tesalonika 5 ayat 21, Pak. Coba bahasa terjemahan Malaysianya. Nanti teman yang 1 salah Tesalonika ILT 3 ya, apakah sama? 5 ayat ke-21 ya. Ya. Pertimbangkanlah semuanya, ikutlah apa yang baik. Oh, pertimbangkanlah ya. Oke. Kalau ILT 3, 1 Tesalonika 5 gimana ya 21? Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Sama ya. Sesuatu diuji. Setelah dia memang baik, nah baru kita pegang erat-erat ya. Kalau dia tidak, ya dilepas. Laki-laki yang enggak maskulin apa itu, Pak? Ya. Laki-laki yang enggak maskulin itu apa itu? Laki-laki bencong ya? Ya, gitu, Pak. Setengah dewa, Pak. Setengah dewa. Oke. Laki-laki pelangi ya? Kira-kira begitu, Pak. Oke. Nah, standar untuk menguji adalah apa? Kitab suci, Torah, Nepim, Ketupim, dan Besorah. Ini yang dipakai alat uji ya. Bila tidak sesuai, maka tolak. Nah, bila sesuai, terima dan lakukan dengan taat dan setia. Jadi kalau tidak sesuai ya pelan-pelan dibuang ya. Kalau tidak bisa sekaligus pelan-pelan. Karena perlu adaptasi kan. Misalnya yang perlu adaptasi itu kata-kata kotor itu tidak bisa sekaligus teman-teman. Karena itu mengikat kita cukup lama itu. Kata-kata makian itu lama itu. Tapi kita berusaha terus berusaha. Pasti bisa ya. Karena ini sudah latah dalam diri kita ya. Ucapan latah yang salah itu memang sulit. Tapi bukan tidak bisa. Kita niat selalu lah pasti bisa ya. Pasti bisa. Ya. Saya dulu kan tinggal di lingkungan orang yang suka mengucapkan kata-kata itu yang makian gitu. Yang mudah sekali keluar ya. Dan itu lama sekali saya baru keluar itu. Lepas ya. Kalau maki-maki dengan kata-kata itu kan sudah katakanlah tidak pernah muncul lagi. Tapi yang kata-kata itu tidak pernah muncul. Tapi kalau yang dulu itu gampang sekali keluar itu ya. Di Makassar itu jemaat itu saya ucapkan Kandala, Sundala itu kan gampang sekali muncul di kata-kata di masyarakat ya. Dan saya melepas kata itu sangat lama sekali. Lama. Apa ada kata buah dada di sini? Usaha yang manis tidak menjerita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Ya, memang buah dada sini. Cerita wanita. Wanita, istri di situ kan kalau ayatnya di atas itu kan istri.
Ya, jangan dipotong-potong ayatnya. Ya, makanya ayat itu nggak boleh dipotong, di eksegesis keluar ya. Di eksegesis. Harus lihat dari atas ke bawah. Itu buat itu karena itu kalau ayat itu kan ada istri atasnya, biarlah istri ini. Iya. Ya, itu buat istri. Ya memang kitab suci itu kan menceritakan apa yang seharusnya dalam diri kita terjadi itu. Harus kita lakukan itu. Ya orang buat orang otaknya mesum. Otaknya mesum menyerang dia. Oke, jadi kalau di apa ini tidak sesuai, tolak. Tapi kalau sesuai, terima. Ya. Oke, itu yang bisa kita belajar hari ini. Jadi kesimpulan kita dapat bahwa saat ruah Yahweh berbicara kepada kita, maka yang memberi respon itu adalah jantung kita berkobar-kobar. Itu sebabnya kita perlu jaga pola makan. Sebab kalau pola makan kita tidak jaga, maka pada saat jantung kita berdebar-debar, itu bukan Yahweh mau berbicara, tapi apa? Penyakit kita. Ya mungkin kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Itu janganlah Tuhan bicara. Ya. Jadi kalau dia makanannya tame, Tuhan bicara, jantung saya berdebar-debar. Kok baru habis makan makanan tame, kok habis makan kepiting satu piring besar, lalu jantung berdebar-debar, kau bilang Tuhan bicara, itu penyakit. Makanya kita perlu dijaga, karena di sana ada mata jantung. Disitulah Bapak Yahweh memberi signal untuk dia bicara. Makanya kita harus jaga pola makan kita, pola makan yang baik. Ya. Contoh sederhana itu ya, kalau teman-teman sudah hidup dalam kebenaran dengan baik, mencuri barang orang, pasti jantung kita berdebar-debar tuh. Ya tuh. Coba dengarkan itu dia bicara, pasti bilang itu bukan milikmu, kembalikan, itu dosa, bukan hakmu. Itu ada suaranya itu. Ya. Makanya kalau buat anak-anak kita ya, anak-anak kita yang masih polos itu, yang masih SMP, SMA, lalu dia memandang seorang perempuan atau dia memandang laki-laki terus jantungnya berdebar-debar, ajari, tanya di suara hatimu itu jodohmu atau bukan. Dengarkan itu, jangan lalu pulang. Kalau dulu kan pulang, waktu aku memandang wajahmu jantungku berdebar-debar. Dulu kan begitu ya tuh. Ya. Waktu jatuh cinta diungkapkan dengan surat. Pandai juga pakai surat kan? Tapi bisa bukan surat dong. Iya. Makan berbina-bina. Lalu kita menjadi pujangga yang tiba-tiba. Jadi anak-anak kita diajarin begitu ya. Kalau dia ada begitu, makanya kalau kita terus terang sama anak-anak kita, dia jujur bilang, "Ma, tadi saya lihat orang itu kok jantung berdebar-debar." Ya sudah, berdoa. Ya. Kalau dia bukan, pasti Roh Kudus bilang bukan ya. Jadi itu perlu. Karena anak-anak ini sangat masih peka ya dengan kita orang tua, biasanya hal itu sudah hilang. Tapi pada hal tertentu itu biasa muncul ya. Terutama kalau kita mau berbuat salah, itu jantung kita itu berdebar-debar. Pasti itu disuruh mencegah ya. Nah, taat itu, karena kalau kita melawan hati nurani itu nanti iman kita akan kandas. Ayatnya di mana, Pak Andre? Kalau menawan hati nurani maka iman kita kandas. Jadi jangan dilawan itu ya. Kalau sudah kita hidup dalam kebenaran dapur Yahweh, jangan dilawan itu, karena begitu dilawan nanti iman kita jadi kandas. Di mana ayatnya itu, teman-teman? 1 Timotius 1:19. Silakan Pak Andre baca. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Oke, coba di LT3 dengan terjemahan Malaysia, silakan dibaca ini 1 Timotius 1 ayat 19. Di situ kandas iman. Kalau sudah kandas kan, lama-lama ini kan diumpamakan sebagai kapal ya. Kalau kapal itu kandas, lama-lama apa? Dia berkarat, lalu dia ropos, lalu dia tenggelam. Coba di LT3 ini dengan terjemahan Malaysia, Pak. 1 Timotius 1 ayat 19.
Karena memiliki iman dan hati nurani yang baik, yang beberapa orang karena telah menolaknya, mereka menjadi kandas sehubungan dengan imannya. Oke. Kalau terjemahan Malaysia, Pak, 1 Timotius 1:19. 1 Timotius 1 ayat ke-19. Ya. Hendaklah imanmu menjadi pegangan hidup dan hendaklah engkau mempunyai hati nurani yang suci. Oh, Ada orang yang tidak mempedulikan hati nurani sehingga iman mereka hancur. lebih tegas dia hancur ya. Kalau di Ya. sini terjemahan ini kandas. Kalau kandas kan lama-lama dia keropos, lalu dia bocor, lalu dia tenggelam. Tapi kalau bahasa Malaysia dibilang tadi apa, hancur ya langsung. Wah, itu Ya, lebih ada tegas. orang yang tidak mempedulikan hati nurani sehingga iman mereka hancur. Hancur ya. Jadi kalau suara Bapak berbicara itu kita langgar terus, maka iman kita. Misalnya kita mau mencuri, jantung kita berdebar-debar. Kalau dilawan lama terus ya, akhirnya kebiasaan mencuri itu jadi kebiasaan, jadi hilang. Suara itu jadi hilang. Hilang. Jadi itu menimbulkan kembali itu lama. Nah. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, bila bulu roma berdiri, maka itu adalah orang lain. Dan itu sudah pasti bukan dari roh Yahweh. Maka diusir. Kemudian ujilah setiap atau segala roh. Kemudian pegang yang baik. Standar operasional yang untuk mengujinya adalah Torah, Nepim, Ketupim, dan Besorah. Bila tidak sesuai, tolak. Bila sesuai, lakukan. Jadi kalau yang ngomong, mana ayatnya? Mana ada ayatnya sudah. Itu teori-teori dia saja ya. Jadi yang sesuai dengan Torah, sesuai dengan kitab suci, mari kita lakukan. Tapi kalau dia tidak ada, sebaiknya dibuang ya. Jangan diterima. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, ada 4 kesimpulan bahwa satu roh yang berbicara, maka yang berespon dalam tubuh kita adalah jantung kita berkobar-kobar. Bila bulu roma kita berdiri ada orang lain, maka itu bukan dari roh Yahweh, usir itu. Kemudian ujilah segala sesuatu, lalu peganglah yang baik. Dan standar untuk mengujinya adalah Torah, Nepim, Ketupim, dan Besorah. Bila sesuai tolak, tidak sesuai tolak. Bila sesuai lakukan. Yang kelima, Yesua sebagai rabi dalam mengajarkan menerangkan kitab suci tetap memakai standar yang sudah ada di kalangan para rabi. Itu sesuai dengan perasa-perasa dalam Torah. Karena ini adalah keputusan sidang Yerusalem yang pertama dan itu keputusan Roh Kudus. Kemudian 6, pola belajar Torah sesuai dengan perasa-perasa ini yang mesti dilakukan oleh semua kehilat yang ada. Karena ini meneladani apa yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach Adonai. Yang juga ini adalah hasil keputusan sidang Yerusalem dan merupakan keputusan dari Ruach HaKodesh. Jadi kita belajar perasa Torah itu adalah kita berada pada jalan yang benar. Karena itu adalah keputusan daripada Ruach HaKodesh. Dan juga Yesua mendirikan teladan untuk mengajarkan itu. Sahabat Shalom, maju terusan tetap semangat. Bapa Yahweh memberkati kita. Haleluya. Amin. Silakan Pak Alison berdoa buat kita. Silakan Baik. Pak. Ya, mari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih kami sudah masuk lagi dalam satu hari Sabat. Perintah-Mu kepada kami adalah untuk mengingatkan dan menguduskan hari Sabat. Untuk itu kami bersyukur Bapa karena lewat Zoom dan bagi mereka di Solo yang dapat berkumpul di tempat mereka sana, kami sedang mengingat dan menguduskan hari Sabat. Yes. Bapak Yahweh, kami bersyukur untuk pengajaran yang disampaikan hari ini, di mana kami diperingatkan sekali lagi tentang apabila Engkau berbicara kepada kami ialah lewat mata jantung kami dan jantung kami akan berkobar-kobar. Dan Bapa, pastinya orang yang tidak makan makanan kami apabila jantungnya berkobar, Engkau dah berbicara. Dan satu lagi petunjuk yang Kau ingatkan pada kami pada hari ini adalah apabila bulu roma kami berdiri, maka itu adalah roh yang lain dan bukan berasal daripada Engkau dan bukan ruah-Mu, Bapa Yahweh. Dan Kau juga mengajar kami untuk mengujilah setiap ataupun segala roh. Dan terima kasih Bapa, Kau telah menetapkan SOP-nya untuk menguji setiap roh melalui Torah, Nebim, Ketuvim, Besorah, dan
Apabila ia tidak sesuai dengan dabarmu, kami harus menolaknya. Dan apabila ia sesuai, kami harus melakukannya dengan taat dan setia. Bersyukur juga kami Bapa, karena Kau telah memberikan anakmu, Adonai Yeshua, yang sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa Yahweh, Kau sangat baik, dan lewat pengorbanan Adonai Yeshua Mashiach, kami sudah diselamatkan, dan Yeshua juga menganjurkan ataupun mengajarkan kitab suci tetap memakai SOP, dan yang sesuai adalah dengan perasa-perasaan dalam Torah. Terima kasih Bapa, Kau juga mengajak kami pada hari ini untuk belajar Torah sesuai dengan perasa-perasanya, dan juga kami harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach Adonai kami juga. Terima kasih Bapa, dan salah satu yang memimpin kami adalah hasil keputusan Sidang Yerusalem, dan yang merupakan keputusan daripada Ruach Kodesh. Kami terima kasih Bapa atas pesanan-pesananmu kepada pagi ini, pada Mikra Kodesh ini. Kami bersyukur Bapa, Kau sangat baik, Kau sememangnya baik. Terima kasih untuk Torahmu. Torahmu adalah kain bagi kami, Torahmu adalah kehidupan, dan kami mau terus berada di dalam Engkau, di dalam kawanan domba yang digembalai oleh Adonai Yeshua HaMashiach sendiri, dipimpin oleh Ruach Kodesh. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Dr. Bitzel. Kau terus berkati dia, beri dia terus hikmat, kebijaksanaan luar biasa indah yang berasal daripada Syamaim, daripada Engkau sendiri. Beri dia kekuatan, kesehatan yang baik, dan setiap keperluannya Bapa untuk melayani Engkau. Engkaulah yang mencukupkan segala keperluannya, bahkan lebih daripada berkecukupan Kau berikan kepada dia. Dan bagi kami Bapa, anak-anak-Mu yang mau belajar, yang mau mendekati Engkau lewat kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan pada hari ini akan tertanam di dalam lubuk hati kami. Dan biarlah hati kami, jantung kami Bapa menjadi seperti tanah yang subur, yang menerima bibit-bibit kehidupan ini. Dan biarlah ia bertumbuh di dalam kami Bapa Yahweh, menyebabkan kami berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa untuk hari Syabat. Terima kasih untuk rehat yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Dan kami bersyukur Bapa atas segala teguran-teguran dan juga segala ajaran-ajaran yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, terpujilah Kau. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi ini. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodesh. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Maju terus dan tetap semangat. Bapak Yahweh memberkati kita selalu. Haleluya. Amin.